saya akan mereview perjalanan di Alas Roban. Jadi kalau video yang sebelumnya saya melintas di jalur Alas Roban lama, jalur Alas Roban yang paling lama ini saya akan melintas di jalur Alas Roban, jalur kedua. Jadi jalur kedua ini turunan dan tanjakan, tapi lurus gitu ya. Jadi hanya yang melintas itu mobil-mobil kecil, kayaknya bis juga ada kayaknya. Ini kita sudah sampai di Plelen. Nah ini Plelen ini kalau di sini tuh dulu ini ramai sekali warung-warung. Ini warung besar-besar semua di sini. Namun karena untuk sekarang ini sudah terdampak adanya jalan tol, sehingga warung-warung yang di sini ini banyak yang tutup. Ada yang masih buka tapi juga kelihatannya sepi. Ini kanan kiri kita tuh dulu itu warung yang besar-besar ini biasanya, dan rame di sini tuh. Jadi ini sudah sampai di Plelen. Jadi memang Alas Roban itu terkenal dengan salah satu hutan yang paling angker di Jawa, khususnya di Jawa Tengah ya. Jadi terkenal dengan hutan angker yang berada di Jawa Tengah. Namun semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Selain ada beberapa cerita mistis, juga kental dengan mitosnya di Alas Roban ini. Legenda ya, dengan legendanya juga ada sejarah dari Alas Roban itu sendiri. Selain ada beberapa cerita mistis, juga kental dengan mitosnya di Alas Roban ini. Legenda ya, dengan legendanya juga ada sejarah dari Alas Roban itu sendiri. Sebenarnya banyak, ada kaitannya dengan sejarah asal mula sejarah asal mula kota Batang. Ini masih ada kaitannya. Jadi dulu itu kenapa dikatakan Kabupaten Batang itu karena adanya batang yang menghalangi air, batang pohon besar yang menghalangi air namun tidak bisa dipindahkan. Itu ya, itu asal usul dari kota Batang itu sendiri. Sedangkan kalau Alas Roban itu menurut cerita setempat itu dulu merupakan alas yang besar, kemudian dibabat, ditebang beberapa pohonnya. Oke, kali ini kalau kita sudah sampai di Alas Roban, ini kalau ke kiri itu jalur Alas Roban yang lama, biasanya truk-truk besar ke situ. Dan kita akan lurus saja, ini jalur Alas Roban yang kedua. Jalur Alas Roban 2 ini hanya mobil-mobil kecil, tapi sepertinya saya lihat itu bus juga ada, bis-bis yang lewat sini tuh. Ini harus ekstra hati-hati karena tanjakannya itu lumayan. Ini kita dari arah utara, ini tanjakannya lumayan. Kita harus berhati-hati, kita harus menggunakan gigi rendah saja. Kemudian kalau di kanan kita ini ada jalur penyelamat. Karena turunan tajam sehingga untuk menjaga nih kalau terjadinya rem blong, maka dikasih jalur penyelamat di sisi kiri kita ini. Jaga nih rem blong sehingga bisa menggunakan jalur penyelamat. Ini dulu kalau di sini tuh banyak, ya mohon maaf ya, itu banyak peminta-minta biasanya di sini. Tapi sekarang kayaknya kok nggak begitu saya lihat ya. Biasanya di sini peminta-minta itu. Ini nggak ada, nggak saya lihat nggak ada, sepi ini. Nggak tahu efek apa, kurang paham apa, karena mungkin jalur sekarang itu sepi, nggak seperti dulu. Ya seperti yang saya bilang itu, karena dampak dari adanya jalan tol.
Oke, seperti inilah kondisi di jalan di Alas Roban. Kondisinya seperti ini. Oke, terima kasih. Itu saja perjalanan saya di Alas Roban, menelusuri jalur Alas Roban yang kedua. Tetap semangat, tetap hati-hati, waspada di jalan raya.